Hai, namaku Devi. Ini ceritaku. Aku mau cerita tentang kehidupanku sih. Uh, Bagaimana seorang perempuan, anak perempuan hidup lahir tanpa sosok papa. Jadi aku nggak pernah kenal sama papaku dari lahir, nggak tahu siapa dia, nggak pernah lihat mukanya, ya dan nggak pernah merasakan kasih sayang dari papa. Tapi melalui itu justru malah aku banyak banget dibukakan tentang tujuan Tuhan dalam hidup aku. Jadi dulu aku ngerasa kalau ini tuh seperti sesuatu hal yang kayak nggak enak. Aku ngerasa suka tanya, Tuhan kenapa sih aku nggak bisa kayak orang lain, nggak bisa kayak anak-anak lain. Tapi sekarang justru malah aku bersyukur karena Tuhan pilih aku untuk jadi anak yang nggak merasakan kasih sayang papa, supaya aku bisa ngerasain papaku itu adalah Tuhan Yesus. Sulit banget sebenarnya sih. Soalnya dulu, kalau zaman dulu ditanya soal papa atau soal ayah gitu, aku selalu mencoba menghindar. Karena sebenarnya nggak mau dikasihanin sama orang, nggak mau dilihat lemah sama orang. Jadi dulu tuh kalau misalnya ditanya, sesimpel ini sih, kamu tuh orang Batak kan? Orang Batak tuh biasanya ada marga. Jadi kalau ditanya orang Batak marganya apa gitu. Nah padahal aku nggak punya marga dari papa, gitu. Nggak punya boru dari papa. Itu tuh aku akan sulit jawabnya. Paling aku bilang papa bukan orang Batak. Terus karena aku selalu bilang kayak, oh papa udah nggak ada. Oh udah nggak ada gimana? Kadang aku udah bilang kayak papa meninggal. Kayak gitu-gitu. Untuk langsung kayak nutup aja conversationnya. Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya personal banget buat aku. Aku nggak pernah mau terbuka sebelumnya karena nggak mau dilihat lemah sama orang, nggak mau dikira lemah sama orang. Tapi sekarang aku sadar bahwa sebenarnya ternyata justru cerita ini tuh bukan sesuatu hal yang harus ditutup-tutupin atau aku harus malu kelihatan lemah. Tapi justru cerita ini bisa aku bagiin ke orang buat jadi kekuatan buat orang lain. Jadi makin kesini aku ketika ditanya soal papa, aku udah nggak malu lagi gitu. Aku akan cerita bahwa aku memang nggak kenal sama papaku. Aku nggak pernah lihat mukanya. Selama aku hidup juga aku nggak pernah tahu rasanya punya papa seperti apa. Aku nggak tahu namanya siapa. Aku nggak tahu bentuk mukanya kayak gimana. Pokoknya nggak tahu sama sekali lah. Punya papa tuh rasanya kayak gimana gitu. Dan aku bisa jujur aja kalau orang ada nanya, aku akan jujur aja cerita seperti itu tanpa memikirkan kira-kira ntar mereka akan kasihan sama gue nggak ya, atau mereka akan mikir kayak gimana nggak ya. Awalnya sulit sih karena nggak semuanya juga orang kayak bisa nerima kan. Kadang ada yang malah jadi kepo atau malah jadi melihat aku tuh kayak sebelah mata gitu loh, melihat jelek gitu. Jadi dulu mungkin aku kayak sulit banget untuk bisa ngejelasin itu atau ngomong itu. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi. Aku akan bilang aja karena memang itulah hidup aku gitu. Dulu aku ngerasa itu kayak aib kan, ngerasa itu kayak malu gitu. Kayaknya kayak aneh banget bisa ngomong kayak gitu. Tapi aku sekarang nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang memalukan. Jadi itu sih kesulitannya. Dulu sulit banget, tapi sekarang ketika aku tahu kalau Tuhan juga mengasihi aku, Tuhan juga sayang sama aku udah nggak sulit lagi untuk mengakui bahwa ya inilah aku gitu. Dampak ketidakhadiran ayah dalam kehidupan aku sebenarnya banyak banget sih. Jadi kalau misalnya flashback gitu, balik lagi ke masa-masa kecil, ke waktu-waktu dimana
kayaknya lagi masih belum mengerti gitu ya. Kayak kok anak lain tuh kalau datang ke sekolah itu punya ada papa ada mamanya gitu, ada dua-duanya. Terus kok aku beda gitu. Kayak aku ngerasa aku selalu beda sama teman-temanku. Itu ada dampak yang kayak aku ngerasa minder, ngerasa nggak percaya diri gitu. Itu ngaruh banget. Sampai ada satu momen juga dimana waktu itu lagi ada di pesta ulang tahun, masih kecil, masih umur kayak 7 tahun 8 tahun gitu, ada di pesta ulang tahun. Terus di pesta ulang tahun itu dibilang, ayo sekarang coba lari ke papa mamanya, minta dicium pipinya gitu. Yang satu dicium mama, yang satu lagi dicium papa gitu. Nah di sana tuh anak-anak pada lari ke orang tuanya masing-masing. Terus di situ aku di tengah-tengah keramaian, aku inget banget, aku berdiri, aku diem gitu. Aku bingung mau lari sama siapa gitu. Sampai akhirnya ada mamanya dari temenku lah yang ngeliat aku kayak kebingungan gitu, terus akhirnya dia cium aku gitu. Gitulah. Di situ aku ngerasa beda. Aku ngerasa jealous kali ya, iri. Apalagi kalau misalnya ngelihat ada anak yang dijemput sama papanya, aku iri banget tuh kalau misalnya dia tuh suka digendong di atas punggungnya gitu, kayak digendong di atas gitu, bisa diangkat-angkat gitu. Aku tuh kayak iri gitu. Aku selalu kayak ngeliat itu tuh ngerasa kayak pengen kayak gitu juga, tapi kok aku nggak bisa, kok aku nggak punya ya yang kayak gitu. Jadi dampaknya ke situ sih, sampai akhirnya aku juga selalu melihat diri aku tuh kayak yang tadi kan, minder, iri, terus suka mempertanyakan sama Tuhan, kenapa sih gue kayak gini, kenapa sih aku kayak gini sih Tuhan, kenapa aku yang harus alamin kayak gini. Dan akhirnya juga sampai aku beranjak ke remaja, sampai aku beranjak ke dewasa, itu juga sangat mempengaruhi aku juga dalam melihat yang namanya sosok ayah ataupun sosok laki-laki. Karena aku gak dapetin kasih sayang dari orang tua, dari papa gitu. Jadi tanpa sadar gak sadar, justru aku mencari kasih sayang dari laki-laki, dari seorang papa tuh justru dari laki-laki gitu. Nah, aku juga akhirnya mencari kasih sayang di tempat yang salah. Aku juga akhirnya kayak menggantungkan aku punya kekosongan itu untuk diisi sama laki-laki. Jadi kayak punya hubungan yang toksik, dan akhirnya jadi nggak bisa mengasihi diri sendiri dengan baik. Dampaknya panjang lah, tapi itulah kurang lebih yang bisa aku ceritain. Hal-hal yang aku sadari bahwa itu terjadi karena nggak punya sosok papa gitu. Ada. Jadi ada dua hal sih. Jadi yang pertama itu waktu itu tuh sama mama gitu. Jadi ya aku tadi udah sempat cerita kan kalau misalnya ditanya papanya, jadi kalau ditanya sama orang itu papanya mana gitu, aku suka bilang kayak udah nggak ada, udah meninggal kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku udah kayak kasih tau lah bahwa ya memang aku nggak punya papa gitu. Terus mamaku waktu itu pernah ngomong kayak gini, kayak pernah bilang, ya pokoknya kamu anaknya kuat lah gitu. Kamu anaknya tuh bisa lah jalanin ini. Lagian kan kamu nggak punya papa gitu. Maksudnya itu simple sih kalimat itu, tapi aku ngerasa waktu itu langsung down banget, langsung hancur banget, karena aku ngerasa kayak nggak punya papa tuh nggak gampang gitu. Tapi kok kayaknya mama aku tuh kayak menggampangkan gitu loh. Ya kamu kan nggak punya papa, ya kamu bisa lah. Padahal aku juga nggak memilih untuk nggak punya papa. Ya cuman kayak gitu, mama aku ngomongnya kalimatnya simple banget sih, tapi aku ngerasa langsung kayak, kok aku harus kuat terus ya, kok aku harus bisa terus ya, kok kayaknya nggak punya papa itu sesuatu yang sepele ya. Padahal aku benar-benar setiap hari di masa kecil aku sama masa remaja aku berjuang untuk bisa hidup tanpa kasih sayang papa gitu. Itu sih. Terus yang kedua, ya lu tuh cuman anak yang nggak punya papa gitu. Lu tuh cuma anak yang nggak tahu siapa bapak lo gitu. Itu kayak sekali lagi kayak
wah gampang banget ngomong kayak gitu. Jadi aku langsung ngerasa kayak karena aku nggak punya apa-apa jadi orang bisa merendahkan aku. Ya karena memang hubungannya toksik juga sih, jadi kayak gitulah. Sampai ada ya sebutan kayak dibilang apa ya, anak yang nggak jelas, anak haram, anak nggak tahu asal usulnya gitu. Bahkan aku sempat denger juga bahwa aku diomongin sama kayak keluarga sendiri gitu loh. Itu sih titik-titik terendah dimana aku kayak aku nggak milih untuk jadi kayak gini Tuhan. Tapi kenapa kayaknya tuh orang tuh selalu ngeliat aku tuh kuat gitu loh. Kayak Devi tuh kuat, Devi kan nggak punya apa-apa, Devi kan bisa, Devi kan ini, Devi kan itu gitu. Nah bukan berarti kalau misalnya mereka itu ngelihat aku kuat, ya mereka ngelihat dari luar gitu, tapi mereka nggak pernah tahu apa yang aku alami dari dalam, mereka nggak pernah tahu apa yang aku hadapin gitu. Dan kayak mengecilkan perasaanku tuh nggak membuat aku jadi lebih baik. Malah kadang-kadang aku pengen banget dimanjain gitu, pengen banget sayang, pengen banget diperhatiin bahwa Devi tuh berat banget yang dilaluin loh. Nggak mudah buat jadi buat Devi tuh nggak mudah. Aku pengen digituin sebenarnya, bukan kayak dikecilkan perasaannya, kayak dianggap karena kuat. Yang kuat kan kelihatannya, tapi sebenarnya aku banyak banget down, banyak banget pengen mengakhiri hidup, banyak banget, tapi orang lain pada nggak tahu. Nah, jadi sebenarnya ibaratnya hari lepas hari tuh aku ngerasain bahwa memang ternyata sosok ayah dalam hidup tuh penting banget, sosok papa dalam keluarga tuh penting banget. Tapi kita seringkali itu selalu fokus sama apa yang kita nggak punya, tapi kita suka melupakan sama hal-hal yang kita punya. Nah, di situ waktu itu momennya adalah aku punya om. Jadi karena memang aku di keluarga tuh kita nggak pernah benar-benar ngomongin soal papanya Devi gitu loh. Jadi kayak kita di keluarga ya udah pokoknya Devi nggak punya papa, ya udah kita nggak usah ngomongin gitu. Jadi itu nggak pernah kita obrolin gitu. Sampai itu sih yang bikin hati aku hancur sebenarnya. Karena nenek aku maksudnya dengan semua yang terjadi ini, dia sayang sama mami aku dan dia peluk mami aku dan dia nerima aku gitu. Jadi daripada aku pusing karena papaku yang nikah, kenapa aku nggak fokus sama orang-orang yang Tuhan kasih yang sayang sama aku gitu. Yaitu nenek aku, yaitu mami aku pertahanin aku, mami aku kerja mati-matian, dia mesti kerja ke luar negeri, dia mesti mengorbankan masa mudanya untuk anaknya. Jadi aku ngelihat bahwa justru aku beruntung banget bahwa mereka tuh benar-benar cinta sama aku, sayang sama aku. Mereka membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Jadi yang tadinya aku fokus sama hal yang aku nggak punya, tapi Tuhan ajarin aku untuk aku fokus sama cintanya mereka, sama kasih sayangnya mereka. Itu yang buat aku kuat gitu, buat aku merasa dicintai kembali. Dan ada satu momen ini kejadiannya tuh belum lama sebenarnya, masih kayak 2-3 tahun yang lalu. Adalah dimana kayak aku kayak drop banget gitu. Terus aku tanya sama Tuhan, kenapa harus aku gitu? Why me? Kenapa aku yang harus alamin ini semua? Aku lagi berdoa waktu itu di prayer meetingnya Muda. Aku ingat banget hari Sabtu di prayer meetingnya Muda pagi-pagi. Terus pas aku lagi berdoa gitu, Tuhan tuh kasih kayak gambar gitu, foto, ada satu foto di mana aku lagi bareng-bareng sama adik-adik sepupuku. Jadi mamaku tuh punya 2 adik cowok dua-duanya. Nah, mereka punya anak. Jadi ada 5 anak.
Jadi ada 5 anak di anak dari om aku. Jadi kan adik-adik sepupu aku. Dan adik-adik sepupu aku itu 5-5-nya mereka nggak punya papa. Karena om aku dua-duanya ini udah meninggal karena cancer. Dan rentang waktu mereka meninggal itu kurang lebih kayak cuman 7-8 bulan. Pokoknya deket banget dua-duanya tuh pergi meninggal. Jadi mereka nggak punya papa. Terus aku keinget lagi 2 hari 3 hari sebelumnya, adik aku yang paling kecil itu namanya Violet, umurnya masih 4 tahun atau 5 tahun. Waktu itu dia nanya sama aku, dia ngomong gini, kakak di sekolah katanya mama sama bapaknya suruh datang, tapi gimana, aku nggak bisa, aku nggak punya bapak lagi, kata dia gitu. Tuh kayak aku langsung kayak inget pas aku masih kecil gitu loh. Aku langsung kayak rewind, oh gila, aku tahu rasanya tuh kayak pengen datang sama papa tapi nggak bisa. Terus adikku harus ngalamin itu dan aku cuma peluk dia dan aku bilang, nggak apa-apa, kamu nggak punya papa, nanti kakak kan bisa datang ke sekolah kamu, nanti nenek bisa datang, nanti tante bisa datang. Aku ngomong gitu sama dia. Terus balik lagi di momen waktu aku berdoa dan Tuhan ngomong gini sama aku, di hati aku Tuhan ngomong gini, kamu nggak punya papa, kamu tahu kamu rasanya nggak punya papa, supaya kamu bisa ngajarin sama adik-adik kamu ini bahwa walaupun kamu nggak punya papa di dunia, tapi kamu punya papa di surga, and it's okay, dan itu cukup. Kamu nggak perlu punya papa di dunia untuk kamu tahu bahwa papa di surga tuh sayang sama kamu, dan yang bisa ngajarin itu cuma aku. Kenapa? Karena aku nggak pernah tahu rasanya punya papa, dan mereka pernah rasanya punya papa tapi papanya pergi dipanggil Tuhan gitu. Tapi kalau aku tuh nggak pernah tahu rasanya gitu. Jadi aku bisa bilang sama mereka, aku bisa ngajarin mereka, aku bisa nguatin mereka bahwa nggak punya papa itu bukan jadi alasan kamu buat jadi bandel, alasan kamu buat jadi hidup nggak karuan. Tapi kamu harus tahu bahwa papa kita di surga itu Tuhan Yesus yang sayang sama kita, dan itu cukup. Dan aku bisa bilang, lihat kakak gitu, lihat kakak, karena kakak tahu rasanya yang kamu rasain. Itu sih yang bikin aku langsung kuat bahwa sekarang tuh aku udah nggak nanya lagi Tuhan kenapa aku, tapi aku tahu itu adalah callingnya Tuhan, purpose-nya Tuhan dalam hidup aku. Kalau aku justru dipilih sama Tuhan buat ngasih tahu sama this fatherless generation bahwa it's okay kalau papa kamu jahat, it's okay kalau papa kamu gak ada ninggalin kamu, ya nggak apa-apa, ada Tuhan Yesus yang jadi papa kita gitu. Wow. Ketakutan sadar nggak sadar sebenarnya ada, apalagi kalau misalnya ngomongin soal hubungan. Ya karena aku nggak punya figur papa, dan aku tadi kan bilang cerita kalau jadi menjalin hubungan tuh toxic banget, dan all of my relationship tuh kayaknya toxic semua gitu. Tapi makin kesini aku jauh lebih kuat sih, udah nggak takut lagi, karena aku tahu bahwa aku nggak mau hidup berdasarkan aku punya masa lalu, tapi aku mau hidup berdasarkan apa yang Tuhan udah omongin tentang aku. Jadi ketakutan itu pernah menguasai, tapi sekarang udah nggak lagi, karena aku udah nggak hidup lagi dari background keluarga lagi, bukan dari masa lalu lagi. Tapi aku menghidupi hidupku tuh dengan hari ini, yang dimana aku tahu bahwa Tuhan ada di masa depanku, dan ya termasuk di relationship aku sama cowok-cowok gitu sih. Pengen cari papa pernah. Dulu aku sempat ngomong malah sama mama. Jadi pas masih umur 15-16 gitu, aku pernah tanya gitu, papaku di mana ya gitu. Terus mama bilang, nanti kalau kamu udah punya SIM, kamu udah bisa nyetir, kamu cari aja gitu. Tapi ternyata setelah makin beranjak dewasa, keinginan itu udah mulai hilang sih. Udah mulai hilang. Kayak mungkin karena aku udah menerima kali ya. Jadi paling sempet kayak cuman googling, searching gitu. Tapi kalau yang kayak bener-bener cari ke sana kemari itu nggak pernah sih. Mungkin karena aku udah nerima, jadi aku udah nggak cari lagi sih. Nah, itu agak unik memang, karena dulu tuh aku sempat struggle sebenarnya. Karena sulit sih, kayak gimana sih caranya kita maafin orang yang belum pernah kita ketemu gitu. Tapi kita tahu banget kalau apa yang dia lakukan tuh sangat menyakiti kita. Itu dulu susah banget sih. Susah banget.
gimana caranya ya maafin orang. Maksudnya kita kan kalau maafin orang tuh bisa bayangin mukanya gitu ya, kayak emang bayangin apa yang udah dia lakukan terus kita benar-benar bisa maafin. Tapi Tuhan kasih kekuatan sih, Tuhan kasih banget kemampuan. Walaupun aku nggak pernah kenal dan nggak pernah lihat, tapi aku tetap bisa bilang bahwa aku udah ampunin papa. Dan kalaupun misalnya tiba-tiba muncul ada kayak sakit lagi atau kayak intimidasi, aku tahu itu artinya aku harus ampuni lagi. Jadi memang mengampuni nggak cuma sekali sih, tapi setiap itu muncul ya aku ampuni lagi. Jadi aku selalu ambil keputusan untuk ngampunin papa, walaupun aku belum pernah ketemu dan aku nggak kenal sama papa. Gitu. Arti papa, orang yang nggak pernah aku temui tapi mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, bahwa gimana ya, bingung deh, bahwa ya arti papa itu susah tuh. Apa ya papa? Orang yang nggak pernah aku temuin tapi ngajarin aku tentang kehidupan dengan cara meninggalkan aku, sehingga aku bisa jadi orang yang bisa melihat Tuhan sebagai papa gitu kali. So aku bingung sih, jujur aku bingung kalau ditanya arti papa apa, tapi ya aku bersyukur lah dengan adanya dia aku juga bisa ada di dunia ini. Agak bingung sih. Ya aku mau bilang bahwa papa, thank you, makasih, karena itu membuat aku jadi seorang pribadi yang kuat. Karena apa yang kamu lakukan itu membentuk hidup aku sampai sekarang. Dan aku mau bilang kalau I forgive you with all of my heart. Dan aku selalu mendoakan yang terbaik dimanapun papa berada sekarang. Dan aku juga mau bilang sama mama, sama mami, aku mau bilang sama mamiku, sama nenek aku mau bilang bahwa makasih udah sayang sama aku, makasih udah jadi orang yang luar biasa dalam hidup aku, makasih udah jadi mami, nenek, papa buat aku. Jadi aku walaupun kehilangan sosok ayah, tapi aku menemukan kasih sayang papa di mami dan nenek. And I love you so much.